Iya. Nah, selamat pagi semua anak-anaknya Ibu. Pagi, Bu. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang belum sarapan pagi ini? Jangan. Udah ya. Oke, bentar ya. Jadi diingat ya. Sarapan itu penting ya untuk menjaga apa? Biar badannya gimana kalau kamu sudah sarapan? Sehat. Sehat. Ya, biar tidak lemas. Ya, biar selalu ceria ketika mengikuti ya. Oke. Nah, sebelumnya, tadi kan Ibu sudah tanya, ada yang sudah bisa mematikan, menghidupkan mikrofon. Jadi saya dulu mikrofonnya semua ya, biar ada suara-suara. Nanti kalau misalnya Ibu sudah menghidupkan, baru dihidupkan ya. Semuanya ayo dimatikan dulu mikrofonnya. Bisa kan? Ayo. Nah. Iya. Rama udah oke ya. Nah, terima kasih semua ya. Jadi selamat datang kembali ya di kegiatan ini. Ibu ucapkan terima kasih bagi kalian anak-anaknya Ibu yang sudah menyempatkan diri ya untuk bisa mengikuti kegiatan kali ini. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, agar kegiatan itu berjalan dengan lancar, tanpa halangan apapun, ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang, ada nggak yang mau mimpin doa di sini? Ada? Ayo. Ada yang mau? Adara, coba Adara. Mari kita berdoa. Suaranya yang keras. Sebelum Ayo, memulai. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran ini agar kita selalu dilindungi. Oke. Yuk. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya Dara ya sudah memimpin doa. Sama Bu. Ya, oke. Nah, tadi Ibu lihat di absensi itu semuanya sudah melakukan absennya. Oke, jadi Ibu terima kasih karena kalian sudah menghadiri kegiatan kali ini ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut seperti kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Nah, di sini punya sebuah nyanyian ya, lagu wajib ya. Dan kalian bisa mengikuti untuk menyanyikan lagu tersebut dengan melihat video yang guru bagikan ya. Oh, sebentar, Ibu akan bagikan dulu videonya. Sudah terlihat? Sudah, ya. Nah, sekarang semuanya nyalakan speakernya dulu, nyalakan mikrofonnya dulu, kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita mulai nyanyiannya, jadi nanti silakan kalian ikuti apa yang ada di layar. Ya. Oke, 1, 2, 3. Saya dan bahas kita bersama.
Ya, oke. Nah, itu lagu wajibnya ya. Jadi nanti kalian pelajari kembali lagu-lagunya biar wajib sudah ya. Oke. Nah, kok semuanya pada lemes nih semua? Karena sudah rapat semua nih. Benar. Nah, coba sekarang Sudah. tangannya ke depan. Ayo tangannya ke depan semua. Tangannya ke depan semua. Goyang-goyang tangannya, goyang-goyang. Goyang-goyang. Ya, kepalanya merengin. Kepalanya merengin. Karena ya, goyangin lagi tangannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Biar nggak lemes. Oke, nah sekarang, nah ayo semuanya mikrofonnya dimana dulu, biar tidak mengganggu suara yang lain. Oke, ayo matikan dulu semua mic-nya. Yang belum, ayo dimatikan dulu. Ada Yuka, Dirika, dimatikan dulu mikrofonnya cantik. Oke, sudah semua ya. Nah, oke. Jadi tadi kalian sudah mendengarkan lagu wajib, salah satu lagu wajib yang kita punya yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, nah kedepannya kalian silahkan pelajari kembali lagu-lagunya itu ya, ingat-ingat kembali ya. Mungkin kalian bisa buka YouTube, mungkin kalian bisa untuk mempelajari kembali lagu tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Tadi kita sudah berdoa, kemudian juga sudah bernyanyi. Ya, nah sekarang seperti biasa kita akan melakukan literasi. Nah, ya. Jadi, Ibu sudah siapkan ceritanya dan nanti Ibu akan tunjuk ya salah satu dari kalian untuk membacakannya. Oke, sebelumnya kan sudah bisa baca semua kan? Sudah bisa baca semuanya? Bisa, Bu. Oke, bisa. Ya. Nggak bisa, Bu. Yang masih belum yang masih belum lancar bacanya, mungkin sambil latihan di rumah, sambil kita belajar di rumah sambil latih lagi. Ya, oke. Ibu akan tunjukkan ceritanya sekarang. Nanti Ibu minta beberapa atau ya dari kalian untuk membacakan cerita yang sebentar ya. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Sekarang Ibu minta, nah bagi yang tidak setuju seperti biasa, matikan speakernya ya, biar tidak mengganggu teman yang baca. Coba Adara ya. Yang lain dengarkan. Di suatu hari, Nah, judulnya burung dulu. hantu dan belalang. Ya. Di suatu hari, ada sebuah pohon tua yang di dalamnya hidup burung hantu. Hah? Pemarah dan juga galak. Apalagi jika ada yang mengganggu tidurnya di siang hari. Dan saat malam hari, mereka bangun dengan suaranya sambil mencari serangga, katak, tikus, dan juga kumbang untuk dimakan. Pada sore hari, di musim panas, burung hantu tidur lelap di ujung pohon, namun tiba-tiba ada belalang yang sedang bernyanyi. Burung hantu terganggu akan hal itu dan meminta belalang untuk pergi dari sana. Hei, pergi dari sini kau belalang. Apa kamu tak punya sopan santun mengganggu tidur orang yang sudah tua? Namun belalang menjawab hal itu dengan nada kasar bahwa dia juga memiliki hak atas pohon tersebut. Bahkan ia bernyanyi dengan suara yang lebih keras.
Burung hantu menyadari bahwa berdebat pun tidak akan ada gunanya. Sementara siang hari matanya masih rabun, sehingga ia tidak bisa memberi hukuman kepada belalang tersebut. Oke, terima kasih Dara ya. Ya, sama-sama Bu. Untuk selanjutnya, oke sebentar. Ya, untuk selanjutnya Ibu minta coba Mahendra dulu coba. Halo Mahendra. Mahendra Ketawa. Iya, Bu. Oke, coba dibaca dulu. Akhirnya burung hantu berpikir mengenai cara untuk menghukum sang lawan. Ia kemudian memikirkan sebuah rencana yang kiranya dapat membuat belalang untuk keluar dari sarangnya. Ketika malam burung hantu pun mulai menjalankan rencana kan kepalanya pohon sembari memanggil belalang dan berkata dengan sangat ramah, "Hei belalang, jika aku terus bangun, pasti mendengar kamu bernyanyi. Tahu tidak, aku memiliki anggur di sini. Jika kau mau ke sini dan makan anggur ini, dengan anggur ini aku yakin sekali bahwa suaramu akan seperti Apollo, karena anggur ini adalah anggur kiriman dari Singapura." Iya. Akhirnya sang belang terbawa hanyut oleh layuan dan pujian burung hantu. Akhirnya ia melompat keluar dari tempat persembunyiannya tersebut. Ketika belalang sudah keluar dari sarangnya, burung hantu sudah langsung bisa melihat belalang dengan matanya. Pada saat itu juga belalang langsung direkam serta dimakan oleh burung hantu. Hal yang dapat diambil dari cerita ini adalah bahwa kita harus selalu bisa untuk menghormati orang lain. Jangan pernah mengganggu ketenangan orang lain, karena hal tersebut dapat berakibat buruk bagi diri sendiri. Iya, bagus sekali keduanya. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya teman-temannya. Yuk. Nah, jadi yuk ceritanya ya. Apa tadi pesan yang disampaikan di cerita itu? Coba ada yang masih ingat? Coba Nindi. Nah, Nindi mana Nindi? Halo Bu. Iya, apa tadi pesannya saya di ceritanya itu? Kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh mengganggu ketenangan orang lain, karena Iya. itu akan berakibat buruk untuk diri sendiri. Iya, pinter sekali ya. Nah, itu pesannya yang tadi ya, bahwa kita semua itu tidak boleh mengganggu ketenangan orang lain ya. Kalau misalnya teman-temannya ataupun
tetangganya itu ada yang istirahat, kita tidak boleh ganggu karena nantinya itu juga akan berakibat buruk bagi diri kita sendiri ya. Oke, pintar. Nah, sebelum Bu Guru lanjut ya, kali ini Ibu sampaikan dulu materi yang akan kita pelajari. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari itu kita bisa lihat di papan ya. Anak lihat papannya di sini sayang? Lihat papannya? Oke, ya. Lihat Bu. Dituliskan sana kelihatan ya. Oke, jadi yang pertama materi yang akan kita bahas di sini itu adalah tentang gambar berseri. Ya, jadi kita akan bicara tentang gambar berseri. Kemudian yang kedua kita akan kelihatan Bu. Penjumlahan. ya, Penjumlahan. Oke, ya nggak apa-apa kalau nggak kelihatan. Dan yang tiga itu adalah tentang apa? Aturan. Apa saya? Sekolah. Nah, jadi itu materi yang akan kita pelajari untuk hari ini ya. Jadi ada gambar berseri, kemudian penjumlahan, dan juga aturan sebelum makan. Oke. Nah sekarang sebelum kita lanjut membahas salah satu persatu materi ya, kita akan lihat dulu tujuan dari materi atau pembelajaran kita kali ini ya. Nah, adapun tujuannya yang pertama itu adalah kalian nanti bisa membuat kalimat sederhana atau kalimat pokok namanya pada setiap gambar berseri yang diberikan. Oke. Kemudian yang kedua, kalian bisa membuat cerita nantinya ya, cerita tentang gambar berseri tersebut ya. Jadi apa sih cerita yang bisa kalian buat? Nanti itu bisa kalian lihat pada kalimat pokok yang sudah kalian kerjakan ya. Kemudian yang kedua, kalian juga nanti bisa mengetahui atau mengidentifikasi kegiatan atau aturan-aturan yang harus kalian ikuti sebelum kalian makan. Nah, kemudian nanti kalian juga tujuannya agar bisa menuliskan ya contoh-contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan nilai sila pertama. Kemudian yang terakhir pastinya kalian nanti bisa mengetahui cara menjumlahkan bilangan-bilangan yang besar dan juga menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan tersebut ya. Oke, jadi itu tujuan untuk pembelajaran kita kali ini ya. Jadi nanti sambil jalan kita akan cari tahu apa maksudnya ya, kemudian bagaimana cara kalian menyelesaikannya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke materi, mungkin kalian masih ingat dengan pembelajaran yang sebelumnya. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak tentang pembelajaran sebelumnya? Masih. Oke. Masih katanya. Mesti. Apa yang kita pelajari minggu lalu, Mesti? Coba salah satunya apa? Saya Bu. Pembagian berulang. Membuat mozaik. Oke, membuat mozaik katanya. Terus selain membuat mozaik, apa sayang? Mahendra? Pembagian. Ya, Arindra betul. Apa lagi selain itu? Kami. Kaila ya? Kaila ya? Oke. Ya, betul. Jadi ada katanya mozaik, ada katanya pembagian. Lagi satu tentang apa itu? Pertumbuhan tanaman. Apa? Pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman. Iya. Masih ingat nggak pertumbuhan tanaman itu ada berapa? Ada. Empat. Coba. Baik, Gio dulu Gio. Nah, Gio. Apa saja itu contohnya salah satunya nak? Gio. Wortel. Oke, wortel dengan apa? Tumbuh dia dengan apa? Biji. Umbi. Oke, wortel itu dengan umbi katanya. Siapa yang tadi bilang biji wortelnya?
Oke, ya. Ya, ada nggak yang lain? Benar nggak dengan biji katanya wortel? Salah. Yang benar itu dengan apa? Umbing. Oke, betul. Yo, bagus ya. Terus selain wortel katanya dengan umbinya. Apa lagi? Contohnya yang lain. Siapa di bawah? Itu ingat nggak? Kentang Bu. Lalu itu nggak? Halo Restu. Iya. Restu minggu lalu ikut nggak? Ikut. Oke. Selain wortel dengan umbinya, katanya apa itu contoh perkembangbiakan tumbuhan lagi? Pertumbuhan-tumbuhan lagi. Tomat. Tomat dengan apa? Tomat. Umbing. Biji. Biji. Oke. Benar nggak tomat dengan biji katanya? Betul? Benar. Ya. Tomat dengan bijinya. Terus selain itu tomat dengan biji, coba. Apa lagi nih yang ada di sini? Lumut. Oke, lumut dengan apa? Spora. Dengan spora. Benar? Wah. Benar nggak lumut dengan spora? Betul. Iya, betul ya. Dengan sporanya. Terus yang lagi satu, ketiga? Yang lagi satu apa? Pisang. Oke, pisang dengan apa? Benar. Iya, oke. Jadi tadinya semuanya itu adalah contoh perkembangbiakan dari tumbuhan ya. Ada yang dengan umbi, yaitu contohnya wortel. Ada yang dengan tunas, contohnya pohon pisang ya. Ada yang dengan biji, contohnya itu tomat. Dan yang lagi satu dengan contohnya adalah lumut. Ya, good, bagus sekali sudah diingat semuanya. Ya. Nah, nanti juga kita akan mempelajari itu. Kira-kira, oke, coba kita di sini. Kalisa. Coba ingat, dimakan dulu speakernya saya, mikrofonnya, sorry, biar tidak ribut ya. Oke. Ya, matikan dulu mikrofonnya. Di sini ya, oke, good. Nah, tadi kalian sudah ingat semuanya ya, bahwa tumbuhan itu tumbuh ya, dan bisa berkembang biak, bisa menjadi banyak, oke? Nah, sekarang kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih kok tumbuhan itu dia bisa tumbuh? Apa yang dia perlukan ya agar dia itu bisa tumbuh? Air. Air, matahari, termasuk apa namanya? Makanan. Jadi air, pupuk, kemudian matahari itu merupakan makanan bagi tumbuhan. Nah, kira-kira kita perlu makan nggak? Kalau anak, kalian perlu makan? Sehat. Kalian perlu makan apa? Iya.
Dan yang terpenting agar bagaimana? Sehat. Agar dengan baik ya. Itu adalah manfaat dari makanan ya. Oke, sekarang kita langsung ke materi ya. Coba ingat, sebenarnya coba ingatkan dulu. Ibu akan bagikan kembali sebuah apa ya, gambar yang nanti bisa kalian lihat di situ ya. Oke, jadi kita pertama akan bahas tentang gambar berseri seperti apa yang tadi sudah kita apa namanya bahas ya, sudah kita tuliskan apa itu gambar berseri, kemudian apa contoh gambar berseri. Jadi sini sudah bisa dilihat nak layarnya? Sudah. Ada berapa gambar? Sudah ada berapa gambar? 4. Oke. Bisa dilihat ya gambarnya? Nggak kelihatan. Sudah kelihatan. Ya, oke, sebentar. Ya, kelihatan. Nah, sudah kelihatan gambarnya? Oke. Nah, kira-kira apa sih yang kalian lihat dari gambar ini? SES sama yang kayak Apa yang kalian bermain katanya. Apa lagi? matematika IPA IPS aja sih. Oke, ada yang jatuh karena apa lagi? Oke, dibantuin. Lagi? Nah, jadi yang bermain itu gambar keberapa, nak? Oke, gambar satu. Oke, ini gambar yang keberapa yang main? Yang tadi lah. Yang ini? Yang terakhir ini adalah gambar yang diobatin. Nah, jadi itulah yang disebut dengan gambar berseri ya. Jadi maksud dari gambar berseri itu adalah gambar yang sebenarnya saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan saling terkait ya. Jadi cerita kedua itu namanya gambar pertama ya. Oke. Nah, masing-masing topik yang nantinya ada pada gambar Yang benar ini. Oke, ya. Speakernya coba dimatikan dulu. Jangan terlalu mepet. Ayo, matikan dulu speakernya. Iya, terima kasih. Oke, Ibu ulangi ya. Jadi nanti kalian yang tadi buat kata-kata itu ya, itu adalah kata-kata pokok dalam setiap gambar namanya ya. Jadi kalimat gambar pertama itu kalimat pokoknya tadi mereka bermain. Kalimat kedua itu gambar pokoknya, kata pokoknya itu adalah jatuh. Gambar ketiga itu dibantu dan yang gambar keempat itu adalah diobati. Nah, nantinya kalian bisa buatkan kalimat untuk masing-masing gambar sebagai kalimat pokok namanya, ya. Jadi kalimat itu dia bentuknya lebih panjang daripada kata, ya. Misalnya yang pertama, ini kata pokok yang tadi diucapkan itu adalah bermain. Kira-kira kalian bisa nggak membuatkan kalimat pokok dari dari gambar yang pertama ini? Coba, siapa yang bisa? Oke, Ibu tunjuk dulu ya. Coba Restu. Sorry, Devandra dulu, Devandra. Oke, coba Devandra. Ini jangan kayak malu-malu gitu. Halo. Sami. Oke, siapa ini yang mau jawab? Restu apa Devan? Halo. Saya, Bu. Nindi, Bu Guru. Oke, ya, coba. Coba Nindi dulu sayang.
Coba gambar pertama. Bisa enggak kamu buatkan kalimatnya, Nak? Bisa, Bu. Ya, coba. Ayo, gimana kalimatnya yang kamu bisa buat? Yang kamu mau buat? Gimana? Gambar yang pertama. Nah, kalimatnya gimana? Cinta dan teman-temannya sedang bermain lompat tali. Oke, bagus, Nindi. Kira-kira ada yang lain enggak? Terima kasih, Nindi. Ya, cerita gambar apa namanya kalimatnya bagus. Ya, kira-kira ada yang lain enggak? Coba yang cowok sekarang. Yang cowok dulu. Ariandra, Bu. Oke, Ariandra coba. Masih di gambar pertama ya. Coba, gimana kalimatnya kamu sayang? 3 anak bermain lompat tali. Oke, 3 anak bermain lompat tali katanya. Ya, jadi katanya sudah digunakan yaitu bermain lompat tali di situ sama dengan yang tadi yang Nindi bilang ya. Oke, ada yang lain enggak? Untuk gambar yang pertama dulu. Saya. Oke, siapa itu yang bilang saya? Ayla. Mira. Oke, Kayla coba saya gimana kalimat yang kamu mau buat? Ibu dan Rita bermain loncat tali di halaman. Oke, ya, bagus semuanya ya. Tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, jadi dari 3 kalimat yang tadi sudah disebutkan, itu sudah masuk ke kalimat pokok namanya ya. Kalimat pokok untuk gambar yang pertama bahwa di sana terlihat ada 3 anak ya, namanya boleh bebas. Terserah kalian mau pakai nama siapa ya. Misalnya kayak yang tadi ya, itu bermain lompat tali di taman ataupun di halaman rumah ya. Bagus. Oke, good. Kita ke gambar kedua sekarang. Ayo. Coba Danesha gambar kedua sayang. Gimana kalimatnya? Ayo coba. Terjatuh saat main lompat tali. Oke. Ada yang lain enggak dari kalimatnya Danesa? Mungkin ada yang punya pendapat lain? Saya. Oke, siapa namanya sayang? Almira. Oke, Almira, silakan cantik. 3 anak sedang bermain di lapangan, bermain lompat tali, terus 1 anak terjatuh. Oke, ya, 1 anak terjatuh katanya, ya. Ada yang lain lagi? Kamu lagi? Oke, ya. Yang bilang saya siapa? Oke, Gustano ya. Oke, Gustano coba. Gimana kalimatnya, Nak? Nah, coba nih ada cowok nih. Dan Lani sedang membantu temannya yang sedang jatuh. Oke, ya, bisa ya. Jadi dari yang tadi pendapatnya Almira, kemudian juga pendapatnya siapa tadi ya, Gustano, dan lagi satu itu ya, Kayla ya. Kayla itu sudah masuk untuk kalimat yang kedua ya. Jadi dari ketiga itu salah satunya jatuh, kemudian mereka membantu temannya yang terjatuh. Oke, sekarang kita ke gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga. Coba Puja ada sayang? Ya, Bu. Oke, coba Puja. Gimana kalimatnya menurut kamu cantik? Saya, Bu. Oke. Siapa itu? Saya, Bu. Ya. Puja ada enggak? Ada, Bu. Ada, oke, ya udah. Yang ada dulu, siapa? Saya, Bu. Oke, siapa itu? Saya, Messi. Ya, siapa? Hah? Saya. Oke, coba Messi dulu, Messi. Sita bermain lompat tali lalu terjatuh. Oke, yang ketiga, gambar yang ketiga sayang. Yang ini. Nah, yang ini gambarnya. Apa kalimatnya?
Oke, silakan Arta. Arta, silakan. Oke, coba diulang, sayang. Masih belum kedengeran. Oke, ya. Bagus ya. Oke, terus yang oke, Ibu stop dulu ya. Tadi gambar ketiga kan bisa dilihat. Nah, oke, sekarang coba yang tadi masih di gambar ketiga. Siapa yang bisa lagi buat kalimat selain Arka tadi? Saya Bu Indra. Oke. Yang lain selain Arenda tadi kan udah Arenda. Sekarang yang lain dulu coba. Yang nah ini siapa ini namanya? Messi bisa saya? Halo Messi. Iya Bu. Oke, bisa buat kalimat yang tadi, gambarnya yang ketiga? Bisa Bu. Oke, gimana kalimatnya nak? Coba. Kita bermain lompat tali, lalu kita terjatuh dari lompat tali dan teman-temannya kita menolong kita. Oke, bisa ya. Terus coba, Iya. Ya Bu. Oke, bisakah buat kalimat untuk gambar ketiga? Bisa. Coba gimana kalimatnya kamu? Lani dan teman-temannya bermain lompat tali, lalu Lani terjatuh dan teman-temannya menolongnya. Oke, ya. Nah, jadi itu beberapa contoh ya dari gambar atau cerita kalimat-kalimat pokok dari gambar yang tadi sudah ditunjukkan ya. Kemudian Ibu perlihatkan ya tadi yang disebut kalimat pokok seperti yang ya, bahwa kalimat yang akan mewakili setiap gambar, oke? Dan nantinya dari kalimat itu kalian bisa sampaikan hingga menjadi sebuah cerita yang utuh untuk menyebutkan atau menceritakan di keempat gambar yang ada. Ya, oke. Nah sekarang Ibu mau menunjukkan bentuk kalimat pokok yang tadi salah satunya misalnya kalian sudah buat. Oke, sudah terlihat ya? Itu apa? Sudah terlihat ya? Oke, ya. Sudah membuat kalimat-kalimat pokok dari keempat gambar yang tadi tunjukkan. Nah, ya, misalnya Ibu pakai nama untuk gambar pertama itu ada Dina, Mesia, dan Kaila sedang bermain tali atau bermain lompat tali di taman. Kemudian untuk kalimat yang kedua, gambar kedua, Dina terjatuh, perutnya terluka sampai mengeluarkan darah. Nah, kalimat yang ketiga, gambar ketiga, kedua temannya memapah Dina menuju ke pinggir taman. Dan kalimat terakhir yang keempat, gambar keempat, Mesia dan Kaila mengobati lutut Dina yang terluka. Ya, nah, jadi itu adalah cara untuk membuat kalimat dari masing-masing gambar berseri. Kan bagaimana caranya ya agar kalian tidak salah ya dalam memberikan kalimat untuk gambar yang ada. Oke. Nah, kemudian tadi sudah bisa ya membuat kalimat pokok dari gambar-gambar tersebut, dari gambar berseri itu? Udah, guru, Ya, udah. sudah ya. Oke. Sekarang coba. Sekarang Ibu akan melihatkan. Kalian sudah bawa buku tulis enggak? Sudah persiapkan buku tulis enggak? Sudah. Sudah, Bu. Ya, oke. Ya, nah, oke. Sekarang kita coba membuat kalimat pokok itu. Nah, Bu Guru akan bagikan. Oke. Guru. Ya. Sudah terlihat ya? Bu, saya belum lewat. Kenapa?
Sudah? Oke. Sudah. Nah, di sana Bu Guru punya 4 gambar. Nah, sekarang coba kalian buat kalimat pokok dari masing-masing gambar yang ada di sana. Gambar pertama kalimatnya apa, gambar kedua apa, gambar ketiga, dan yang keempat apa. Ayo, coba ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Ibu berikan waktu 5 menit. Ayo, coba. Silahkan ditulis dulu. Gambar pertama itu kalimatnya bagaimana, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Nah, ayo. Silakan ditulis kalimat-kalimat pokok dari masing-masing gambar. Nah, cukup satu kalimat saja ya. Tidak usah dulu banyak-banyak. Oke? Oke. Ada yang sudah? Yang lain sudah selesai? Belum. Ya, ditunggu dulu. Masih belum 5 menit. Saya. Oke, ya yang sudah diam dulu. Sebentar, kita akan coba diskusikan bersama-sama lagi. Nah, sama enggak atau ada yang beda enggak kalimatnya nanti yang dibuat? Sudah? Kira-kira susah enggak? Sudah, Bu. Sudah, oke. Siwi sudah, Siwi? Halo, Siwi. Sudah, Bu. Oke, sudah. Ya. Belum, Bu. Oke, belum. Belum, Bu. Belum ada yang sudah. Oke. Oke. Ya, yang sudah siapa? Saya. Nah, satu-satu dulu. Yang sudah, namanya siapa? Sebutin nama dulu. Almira. Oke, Almira. Coba dibacakan kalimatnya, Cari. Almira. Edo sedang mencari Ini saya belum. Oke, lanjut Almira. Ini dulu sebelum. Terus Edo memakan whey. Tidak mencuci tangan. Oke. Ini tidak mencuci tangan itu aja di sini. Terus Edo terlihat mulas sekali. Oke. Terus Edo sakit. Terus Edo Iya. sakit. Oke, itu kalimat dari Almira ya. Itu kalimat dari Almira. Yang lain? Saya, Bu. Siapa lagi yang sudah? Saya, Bu. Ini bisa gambarnya ya, biar bisa lihat wajah-wajahnya ya. Saya, Bu. Ingat gambarnya? Ingat gambar? Ya, oke. Ibu tutup dulu ya. Ibu akan coba lihat anaknya Ibu. Oke. Ya. Nah, ini siapa? Abi. Coba Abi. Nah, Abi baru datang nih. Ayo, Abi. Coba dibacakan kalimatnya saya. Udin dan Edo dan bermain bersama. Oke, terus? Yang kedua, Edo tidak cuci tangan. Oke. Yang Yang ketiga, ketiga? mereka makan. Oke. Yang terakhir, gambar keempat? Saya sudah, Bu. Edo sakit dan tidak cuci tangan karena tidak cuci tangan. Oke. Ya. Itu kalimat dari sudah, Bu. Abi. Ya, terima kasih Abi. Oke, kita lanjut lagi. Coba Kalisa nih. Nah, Kalisa angkat tangan. Saya, Bu. Saya sudah, Bu. Nah, pelan-pelan ya. Kalisa. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo, Kalisa.
Halo Kalisa. Guru kan suaranya. Iya, Bu. Oke, di sini namanya bagus. Oke, kita tinggalkan Kalisa. Di sini namanya bagus. Ayo, coba. Apa namanya, Nak? Bermain tanah sama teman-teman. Doni mengambil makanan tanpa mencuci tangan. Doni sama teman-teman. Doni akhirnya sakit perut karena makan tanpa mencuci tangan. Oke, iya, bagus sekali kalimatnya dari Bagus ya. Bagus namanya siapa sayang di sini? Bagus kelas di bawah. Nomor absen? 2. Oh iya, Gede Bagus Prasetya Wibawa. Oke, good. Terima kasih. Ya, ada lagi? Yang mau lagi satu? Saya, Bu. Lagi nih. Ayo, Bu. Yotinta, ada? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, coba Yotinta dulu. Edo mencari cacing. Oke. Setelah itu Edo mengambil makanan. Tapi Edo tidak mencuci tangan. Teman-temannya mencuci tangan dan Edo menjadi sakit karena tidak mencuci tangan. Iya, bagus sekali ya. Oke. Jadi dari yang tadi guru dengarkan kalimatnya yang tadi sudah dibacakan ya, itu semuanya sudah bagaimana? Sudah benar ya. Jadi sudah benar. Oke, tepuk tangan dulu musuh. Masih ingat nggak tepuk jempolnya kemarin? Masih ingat? Masih ingat? Lagi coba ya. Kita kasih jawab bagi teman-temannya yang tadi sudah baca, yang sudah benar jawabannya. Gimana? Jempol. Terus? Ya, oke ya. Jadi itu adalah kalimat-kalimat pokok dari gambar yang sudah diberikan. Ya, nah, kemudian tadi ada yang sudah membuat kalimatnya sudah bagus. Yang pertama katanya Edo itu bermain atau teman-teman dan Edo ya, hampir siapa itu bermain sama. Kemudian yang kedua, mereka mengambil makanan ya, sama mencuci tangan. Yang ketiga, mereka itu atau ada salah satunya itu dia terlihat pucat atau mungkin sakit ya. Dan yang terakhir itu sakit perut karena atau karena tidak di tangan ketika makan. Nah, dari sana, oke, kira-kira ada yang tahu nggak? Hal baik apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengambil makanan? Saya, Bu. Oke, Saya, Bu. ini siapa yang coba Adelia dulu saya. Mencuci tangan. Adelia. Ya, dari yang tadi sudah diingatkan teman-temannya dari gambar juga. Kira-kira kamu tahu enggak kebiasaan baik yang bisa kamu lakukan sebelum makan itu apa? Mencuci tangan. Oke, mencuci tangan. Ada yang berdoa sebelum makan. Sama lagi. Doa sebelum makan. Oke, berdoa katanya sebelum makan. Ada lagi yang lain? Selain berdoa sebelum makan. Menutup makanan. Oke, ya. Nah, sekarang tadi kalian sudah tahu kebiasaan baik atau akhlak sebelum makan kira-kira. Coba kita lihat ya sambil atau coba kita periksa, coba kita lihat apakah benar seperti itu ataukah tidak. Ya, nah di sini aku punya video. Bisa dilihat videonya? Bisa? Oke. Ya, Ibu mulai ya. Ibu mulai kalian dengarkan ya. Oke, dengarkan videonya. Apakah aturan-aturan sebelum makan itu adalah seperti apa yang tadi sudah kalian sebutkan? Coba diperhatikan.
Halo, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang aturan sebelum makan. Kita mulai. Masih ingatkah kamu pembelajaran sebelumnya? Kita sudah mempelajari tentang ciri makhluk hidup, tumbuh dan berkembang. Contohnya yaitu yang terjadi pada tubuh. Jadi hingga sekarang itu mengalami pertambahan tinggi badan dan berat badannya. Ketika tinggi badan dan berat badan Udin bertambah, itu berarti Udin sedang mengalami pertumbuhan. Kira-kira kenapa ya badan Udin bisa bertambah tinggi dan berat badannya bisa bertambah? Betul, karena Udin sering memakan makanan yang sehat. Sejak bayi, anak-anak sehat. Sampai sekarang, Ibu Udin selalu memberikan yang sehat kepada Udin, sehingga sekarang Udin tumbuh tinggi dan sehat. Jadi ingat ya, manusia itu memerlukan makanan untuk bisa tumbuh. Tapi jangan sembarang makanan. Makanan yang dibutuhkan agar kita bisa tumbuh dan sehat adalah makanan yang bersih dan sehat. Pernahkah kamu bertanya, apa yang akan terjadi kalau kita selalu memakan makanan yang bersih dan apa yang akan terjadi kalau kita memakan makanan yang kotor? Jadi, kalau kita memakan makanan yang bersih dan sehat, tubuh kita juga akan sehat dan terhindar dari penyakit. Sebaliknya, kalau kita sering memakan makanan yang kotor, tubuh tidak akan sehat dan gampang terkena penyakit. Nah, oleh karena itu kita harus selalu menjaga kebersihan. Salah satunya dengan menutup makanan dilakukan agar makanan tidak dimakan. Kalau itu akan saat makan bukan. Selain itu, ketika makanan tidak ditutup, makanan akan makanan menjadi tidak sehat. Nah, karenanya selalu tutup makananmu ya, jika sedang tidak makan. Ntar pagi, jangan lupa berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan agar makanannya berdoa. Dan salah satu tanda syukur kepada Tuhan. Oleh karenanya jangan lupa berdoa sebelum makan ya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, dan berdoa adalah sikap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Allah SWT bahwa telah memberikan kita Oke, ya. Jadi benar ya yang tadi ya. Jadi aturan sebelum makan yang tadi disebutkan di video itu apa saja? Mencuci tangan sebelum makan. Oke. Menutup makanan. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan. Berdoa katanya. Nah, kemudian juga dari kesimpulan yang tadi sudah kalian buat aturan sebelum makan ya, ada enggak dari sana itu yang termasuk ke dalam pengamalan sila pertama? Anak masih ingat enggak sila pertama Pancasila itu apa? Bunyinya bagaimana? Masih. Bunyinya bagaimana? Iya, kali jawabnya ya. Sudah benar ya, katanya ketuhanan yang Maha Esa. Masih ingat nggak lambangnya apa? Masih. Bintang. Oke ya, kalian sudah tahu istilahnya, sudah tahu lambangnya. Nah, sekarang dari aturan yang tadi dari video juga, kira-kira ada nggak di sana yang mengamalkan nilai sila pertama Pancasila? Ada. Oke. Ada, Bu. Bersyukur. 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 Oke,
Terima kasih. Oke. Kalau bersyukur artinya apa? Bersyukur itu artinya apa? Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Ada yang lain nggak selain terima kasih kepada Tuhan aku? Berdoa sebelum makan. Iya, katanya. Jadi contoh-contoh merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi pada kasih ingat bunyi sila pertama tadi adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga lambangnya dilambangkan dengan bintang. Nah, selain bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kemudian mencuci tangan sebelum makan, berdoa, ya berdoa sebelum makan. Kira-kira ada nggak contoh lain dari pengamalan yang pertama itu? Sembahyang. Ada nggak? Oke, Alika pertama saya Sembahyang. Iya, benar. Sembahyang. Iya. Oke, ya. Jadi bersembahyang, bayang sebelum kamu belajar, sebelum tidur, pokoknya bersembahyang, lakukan doa sebelum beraktivitas, itu termasuk salah satu contoh pengamalan ya. Di samping yang tadi bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas semua hal, atas semua anugerah yang diberi. Nah, kalian sudahkah bersyukur? Sudah bersyukur? Sudah, Bu. Yang benar itu seperti apa? Tadi? Gimana caranya? Caranya bersyukur kepada Tuhan? Iya, kembali lagi dengan berdoa. Ya, ya. Nah, jadi ya contoh-contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, jadi kalian yang ada dalam dari dan kita diharapkan dalam ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Dan ini punya sebuah bacaan. Bentar ya, Ibu berikan dulu. Bentar, Ibu minta. Minta bisa baca kan? Oke, Dinda ya, Dinda bisa. Sebentar Ibu minta Dinda untuk membaca. Sebentar Ibu bagikan gininya. Oke, sebentar sayang. Oke, Dinda sudah lihat cantik? Sudah terlihat ya? Oke, coba dibaca ya, Kak. Coba dibaca ya, Kak. Dinda. Baik untuk kesehatan bentuk untuk konsumsi di komunitas beri ini adalah yang dapat diberikan oleh beberapa perusahaan. Oke, ya. Nah, jadi Guru ulangi ya. Di sini Ibu berikan sebuah teks, yaitu berkaitan dengan susu sapi. Jadi susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Nah, beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak, siap saji agar mudah dikonsumsi. Nah, berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Jadi ada 5 perusahaan, perusahaan A, B, C, dan D, dan E. Perusahaan A itu menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak, perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak, perusahaan D
itu menghasilkan 3.250 kotak dan perusahaan E itu menghasilkan 2.200 kotak. Ya. Nah, tadi itu sudah ya. Kemudian juga masing-masing jumlah pada setiap perusahaan juga sudah. Nah, sekarang kalau misalnya antara perusahaan A dengan perusahaan B itu jika digabungkan, maka jumlah susunya itu jadinya berapa? Nah, untuk mencari jumlahnya itu kalian bisa lakukan dengan cara apa? Untuk mencari jumlah susu yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan B, kalian bisa lakukan atau kalian bisa menggunakan cara apa? Jumlahnya Jumlahan katanya, ya. Dan salah satu cara yang bisa dipakai itu adalah dengan menggunakan hitung susun. Nah, namanya hitung susun, kalian tulisnya kemana? Ke samping atau ke bawah? ke bawah. Ke bawah. Jadi tadi pertanyaannya itu adalah antara perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A itu menghasilkan berapa? Oke, coba kita lihat di sini ya. Oke, perusahaan A akan menghasilkan berapa susunya? Sebentar. 1.200. Perusahaan B itu yang ya, jadi kita tulis dulu 1.200 ditambah dengan berapa? 3.000. Ya, kita buat garis tanda tambah. Oke. Baru kita jumlahkan dari apanya? Kita jumlahkan dari depan apa dari belakang? 4.200 belakang. 4.200. Ya. Siapa yang ketemu 200? Saya. Oke, ya banyak ya, ingat. Oke, satu hal yang harus kalian ingat, ketika kalian menjumlahkan bilangan dengan cara susun, buat atau tulis penjumlahannya itu dari belakang, ya. Nah, jangan dari depan sih menjumlahkannya atau membuat penjumlahan, tapi dari belakang, ya. Oke, nah sekarang coba Ibu minta kalian untuk mengerjakan sesuatu di sini. Nah, Ibu punya soal tentang penjumlahan yang tadi. Ya, silahkan ditulis jawabannya saja. Silahkan ditulis jawabannya saja di buku kalian ya. Oke, sebentar. Nah, sudah terlihat? Sudah. Oke, silakan ditulis jawabannya saja. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ayo. Kelihatan, Bu. Belum kelihatan? Sudah, Bu. Kelihatan. Sudah. Ya, udah oke. Silakan kerjakan dulu. Gimana ini? Coba. Ayo dibuat dulu 1 sampai dengan 5. Oke, sudah? Oke, sekarang coba. Bagi yang sudah selesai. Siapa yang sudah selesai tadi? Ya, Bu. Oke. Arindra tadi yang berapa ya? Oke, coba Andra jawabannya berapa? Yang nomor 1 berapa jawabannya? Coba dibacakan semua jawabannya. Jawabannya kamu sayang. Nomor 1 jawabannya 4.200. Terus? Nomor 2 5.200. Oke. Nomor 3 3.400. Terus yang keempat? Nomor 4 jawabannya 7.800. Yang kelima sudah? Yang kelima
6.000. Sudah. Oke, coba Jotindra. Jawabannya kamu berapa saja? Nomor 1 4.200. Hah? Nomor 2 5.200. Terus? 3.400. 7.800. 6.000. Oke, Jotindra. Lagi satu coba. Gio, tadi Gio angkat tangan. Gio sudah selesai? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, coba kita. Coba bacakan jawabannya Gio. Nomor 1 4.200. Nomor 2 5.200. Nomor 3 3.400. Nomor 4 7.800. Nomor 5 6.000. Oke, kita coba satu-satu sekarang. Dari yang nomor 1. Devandra. Devandra, jawabannya kamu berapa yang nomor 1 sayang? 4.200. Oke, yang lain gimana? Dapat semua 4.200? Dapat. Benar jawabannya? Kita bahas ya. Sudah benar. Oke. Yang nomor 2, jawabannya 5.200. Betul dapat saya? Nanti jawabannya benar. Oke. Oke, jadi tadi jawabannya itu benar ya. Yang nomor 1 itu 4.200. Yang nomor 2 itu 5.200. Yang nomor 3 3.400. Yang nomor 4 7.800. Dan yang nomor 5 itu adalah 6.000. Ya, nah bagi yang masih belum dapat itu nanti bisa dipelajari lagi ya cara menjumlahkan bilangan dengan menggunakan hitung susun. Ya, ingat cara menjumlahkannya itu adalah dari belakang dari posisi 1. Nanti jangan dilupakan ya. Oke, nah sekarang tadi kalian sudah belajar apa saja? Ayo. Ada yang ingat tadi kalian Gambar berseri. Kita belajar beberapa hal. Yang pertama itu tentang penjumlahan, yang kedua tentang gambar berseri, dan yang ketiga itu adalah tentang cara atau aturan sebelum ya sekali. Nah, jadi nanti ya ketika kalian di rumah ya biasakan sebelum makan kalian harus mengikuti aturan-aturan yang tadi sudah disebutkan. Apa saja aturan sebelum makan masih ingat? Apa saja? Mencuci tangan. Jadi walau hanya pakai sendok tetap harus mencuci tangan agar tangannya itu terbebas dari kuman, dari debu, dari kotoran. Ya, jadi itu harus diingat semua. Kemudian diamkan ya nanti kita latihan lagi di rumah. Oke. Kemudian juga bagi yang belum paham dengan cara pengerjaan atau hitung-hitungnya nanti kita lagi. Ya. Kemudian ibu juga sudah baca tadi evaluasi yang ada di lembar di WhatsApp. Jadi nanti ya ibu tunggu nanti sampai siang ya. Oke. Nah kemudian sebelum kita akhiri, ibu ingin tanyakan beberapa hal untuk kalian. Coba ya. Salah satu contoh kita bersyukur. Nah, apa ya salah satu contoh kita bersyukur? Berdoa. Ya. Kemudian bunyi sila pertama yang apa?
Ya, Tuhan yang Maha Esa. Lambang sila pertama Pancasila. Oke, jadi bagi kalian semuanya ya. Jadi kalau sudah paham dengan matematika yang tadi disampaikan, saya ingat nanti kalau tidak paham, tetap saya ulang lagi pembelajarannya ya. Apalagi silakan. Ya, belum jadi kita ke yang benar. Untuk cerita ya, untuk PR ya nanti kalimat pokok yang kalian buat itu kalian bisa kembangkan dalam buku ya. Jadi itu adalah tugas kalian di rumah ya. Jadi kalimatnya ya kalian bisa cerita ya di buah ya. Kenapa saya ada yang tanyakan dulu? Apa tugasnya, Bu? Nah, tugasnya adalah membuat cerita. Jadi kalian buat, kalian kan sudah buat gambar kalimat pokok, ya. Kalian kan sudah buat kalimat pokok dari keempat gambar tentang Udin yang tidak mencuci tangan sebelum makan, ya kan? Ya. Nah, kalian kembangkan, kalian rangkaikan menjadi sebuah cerita yang bagus. Tanya ke orang tuanya ya, sambil kalian kerjasama ya, boleh silahkan ditanyakan bagaimana caranya membuat cerita yang bagus untuk ya enak untuk dengarkannya. Jadi nanti ibu tunggu ceritanya Bu, saya ya. kurang dengar, Bu. Ya, oke. Nanti ibu akan berikan lagi di WhatsApp ya apa kalian tentang tugasnya. Jadi biar kalian oke, iya. Nah, sebelum kita akhiri, coba kita semuanya bersama-sama bertepuk tangan dulu untuk semua ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kalian semua itu adalah anak-anak yang anak-anak yang nakal. Oke, sekarang aslinya tepuk jempolnya untuk semua. Ayo, 1, 2, 3. Jempol. Terima kasih. Jadi itu adalah pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan bernyanyi lagi. Oke. Kalian ada yang tahu lagu? Pernah dengar lagu ini enggak? Lagunya itu judulnya adalah Aksa. Ada yang tahu lagunya? Tahu. Oke, kalau tahu kasih foto Bebe Aksa. Oke, kita mulai. Ya, ini yang sekali lagi. Yuk sama-sama. Terima kasih semuanya ya. Sekali lagi Bu ingat hari ini ya guru ucapkan ini tadi terima kasih sudah yang meluangkan waktu dalam pembelajaran kita. Nah, kemudian kita buka pelajarannya dengan doa. Sekarang dengan membuka doa. Ya karena tadi bikin cewek di awal, sekarang boneka yang cowok. Ayo siapa yang mau pimpin doa? Halo, ya? Ada yang bertanya? Oke, Kak Bibi. Sebelum berangkat, mari kita berdoa melalui keamanan tempat saya masing-masing.
Iya, terima kasih Li, ya. Kemudian terima kasih juga untuk anak-anak ibu semuanya. Ya, ingat jaga kesehatan, jaga kondisi ya. Kalau keluar, ingatkan bagaimana? Harus Cuci tangan. Iya, harus cuci tangan. Ingat selalu berdoa agar kalian dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan juga keluarga agar selalu diberikan kesehatan ya. Oke, ini pembelajaran hari cukup sampai di sini. Sekali lagi Bu ucapkan terima kasih ya atas waktu kalian dan ya. Oke, kita ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Ya, dadah semuanya. Dadah.